Ada yang ngejek grup ini karena wah, views non organiknya banyak banget. Wih, Queen Ads nih gitu. Jadi jangan setelah kalian selesai nonton video itu, nanti ulangi lagi nonton. Itu caranya nggak bener. Itu bisa dianggap sebagai views bot. Hello everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang periklanan di YouTube atau tentang ads musik video K-pop. Karena seperti yang aku lihat beberapa hari terakhir, itu banyak banget yang mempermasalahkan tentang ads musik video K-pop. Bahkan yang lebih parah adalah ada yang ngejek grup K-pop dikarenakan mereka itu pakai ads. Kok bisa sih diajak pakai ads? Ads ini kan promosi. Emang salah ya mereka promosi dengan mengiklankan musik video mereka? Aku rasa kayaknya nggak ada masalah deh. Selama mereka pakai duit mereka sendiri, nggak pakai duit kita, nggak pakai duit negara, bebas-bebas aja sih mereka mau pakai iklan ataupun nggak. Anyway, di masa sekarang ini, di masa sekarang nggak tuh, netizen, khususnya K-popers, itu seringkali membahas tentang views organik dan views non-organik. Views organik sama views non-organik. Ini maksudnya kayak gimana sih? Nah, Yorobun untuk views organik sendiri itu mengacu pada jumlah penayangan yang dihasilkan secara alami tanpa sarana promosi buatan atau berbayar. Penayangan ini didorong oleh minat dan keterlibatan pemirsa yang tulus terhadap konten yang dibuat. Ketika viewers menemukan video ini melalui hasil penelusuran, rekomendasi ataupun pembagian dan memilih untuk menontonnya tanpa intensif eksternal apapun. Nah, hal tersebut dianggap sebagai penayangan organik di YouTube. Nah, kalau untuk yang non-organik gimana nih? Berdasarkan keterangan dari K-pop Daisuki yang memberikan informasi views organik dan juga non-organik MV K-pop, disebutkan bahwa tampilan non-organik itu dapat tercipta dari beberapa hal, mulai dari iklan, bot, tampilan yang dimanipulasi, dan lain-lain. Intinya adalah bukan dari iklan saja ya guys. Lebih spesifiknya kayak gini, iklan itu berarti dari YouTube Ads, terus tampilan yang dimanipulasi. Maksudnya kayak gimana sih? Nah Yorobun, views yang dimanipulasi itu bisa dengan cara membeli views. Tapi menurut aku, agensi nggak bakalan pakai cara ini. Kenapa? Karena ini sangat beresiko. MP-nya itu bisa di take down dan channelnya itu bisa kena peringatan. Karena teman-teman, untuk YouTube itu memang sangat ketat banget dalam memfilter views yang dimanipulasi ataupun enggak. Jadi nggak mungkin mereka pakai cara itu. Sedangkan buat views, nah kalau buat views sendiri itu pada dasarnya adalah program perangkat lunak dan aplikasi berbeda yang dirancang untuk memberikan penayangan ke video YouTube. Akun bot digunakan untuk menonton video dan alamat IP berbeda digunakan untuk setiap akun bot agar terlihat sah. Program atau aplikasi bot tampilan mengotomatiskan proses menonton video menggunakan akun bot. Dan kalian sebagai penggemar yang melakukan streaming juga bisa terdeteksi bot loh kalau salah cara streaming. Dan itu juga pernah aku bahas di tahun-tahun sebelumnya. Dan teman-teman, kalau sudah dideteksi sebagai bot ya, biasanya viewsnya itu nanti bakalan dihapus. Jadi makanya teman-teman buat kalian sebagai penggemar, kalau streaming itu pakai cara yang bener supaya views yang kalian berikan kepada idol kalian itu nggak dianggap sebagai bot. Caranya kayak gimana sih? Aku sebenarnya sudah bahas ya teman-teman tentang hal ini di masa lampau. Ya di masa lampau nggak tuh? Nih aku kasih tips ya, kalau nggak mau nonton video yang itu, aku kasih tips saja nih rangkumannya. Pertama adalah kalau kalian nonton video idol favorit kalian, itu bebas. Kalian mau searching kah videonya atau langsung ke channel mereka atau melalui notifikasi, bebas. Kalian buka video itu. Nah setelah kalian buka video itu atau setelah kalian selesai nonton nih, kalian mungkin bisa close aplikasi YouTube. Setelah itu tunggu beberapa menit baru nonton lagi. Atau jika kalian nggak mau nutup aplikasi YouTube-nya atau nggak mau nunggu dalam waktu yang lama atau nggak mau nunggu dalam waktu beberapa menit, kalian bisa kayak gini. Setelah kalian selesai nonton video itu, kalian bisa nonton video yang lainnya lagi. Nah setelah kalian nonton video yang lain baru nonton musik video itu lagi. Gitu teman-teman caranya. Jadi jangan setelah kalian selesai nonton video itu nanti ulangi lagi nonton. Itu bisa disebut sebagai bot. Terus buat kalian yang pakai laptop, itu usahakan pakai satu browser aja ya teman-teman. Di laptop sendiri khususnya di Chrome itu kan bisa kita buat beberapa tab ya teman-teman. Ada tab 1, tab 2, tab 3. Nah di tab 1 kita buka YouTube. Di tab 2 kita buka YouTube lagi. Di tab 3 kita buka YouTube lagi. Dan di setiap tab itu kita nonton video yang sama. Itu caranya nggak bener. Itu bisa dianggap sebagai views bot. Jadi kalau kalian pakai laptop ya udah nontonnya pakai satu browser aja dan juga satu tab. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, setelah kalian selesai nonton itu hapus history-nya kalau bisa. Jadi seperti itulah bagaimana tips dari aku untuk cara streaming musik video idol favorit kalian yang bener. Dijamin deh views kalian itu nggak dianggap sebagai bot. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai musik video yang dijadikan iklan. Apakah ketika MP itu ditayangkan sebagai iklan itu langsung dihitung penayangannya? Nah Yorobun, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari support google.com, tayangan berbayar mengungkapkan berapa kali pemirsa melihat sebagian besar atau keseluruhan iklan Anda lebih dari sekedar tayangan. Penayangan iklan dalam streaming
streaming. Nah, metrik ini dihitung saat pemirsa menonton selama 30 detik atau akhir video, mana saja yang lebih dulu. Interaksi pada iklan juga dapat meningkatkan jumlah penayangan. Misalnya, hal berikut dihitung sebagai penayangan untuk iklan in-stream jika penonton itu menonton keseluruhan iklan video berdurasi 20 detik. Kemudian, penonton juga menonton iklan video berdurasi 30 detik dari 40 detik. Penonton juga mengklik elemen interaktif iklan dalam waktu 18 detik, yang merupakan peningkatan klik dan juga penayangan dari iklan yang berdurasi 20 detik. Untuk catatan, bila pemirsa mengklik elemen iklan video Anda seperti ajakan bertindak, terus mengklik kartu, spanduk, gambar mini atau logo sebelum penayangan bertambah, maka klik dan penayangan akan dihitung. Kemudian untuk penayang iklan dalam feed, metrik ini dihitung ketika laman tontonan video dimulai setelah pemirsa mengklik gambar mini dan diarahkan ke laman tontonan video. Dan beberapa pengecualian untuk menghitung penayangan meliputi: pertama, penayangan iklan selah atau non-bumper. Jadi guys, jika kalian itu mengupload video yang berdurasi kurang dari 10 detik, kalian akan menemukan penayangan di Google Ads. Dicatat, di Google Ads, namun tidak akan meningkatkan penayangan di YouTube Analytics atau jumlah penayangan publik pada jam tayangan tersebut halaman. Terus yang kedua adalah penayangan iklan bumper dan yang tidak dapat dilewati. Jadi kesimpulannya itu adalah ketika MP itu diajikan iklan, ada beberapa ketentuan yang membuat jumlah penayangan publiknya itu bertambah. Misal ada MP dari iklan grup A. Kalau yang dapat iklan itu nggak tertarik buat nonton iklannya dan juga nge-skip kurang dari 30 detik, maka views untuk penayangan publiknya nggak akan terhitung. Dan rata-rata untuk video iklan itu kan maksimalnya sampai 15 detik ya. Dan kalau udah selesai 15 detik, biasanya kan akan ada tombol skip dan kita bisa skip iklannya. Maka itu nggak bakal terhitung teman-teman. Kecuali kalau kita itu nonton lebih dari 30 detik. Baru bakalan kehitung. Kalau dia nonton lebih dari 30 detik, berarti dia tertarik dong sama musik video itu. Dan ketika banyaknya view dari iklan ini, itu berarti bahwa banyak yang tertarik dengan iklan tersebut, sehingga mereka menontonnya dalam waktu yang lama. Itu adalah logikanya. Karena kalau dia nggak tertarik atau nggak suka, ya kan tinggal bisa skip ya. Dan itu nggak akan terhitung loh teman-teman jumlah penayangan publiknya. Selain itu, iklannya juga bisa terhitung kalau kalian itu klik iklannya. Gitu guys. Sekarang udah jelas ya. Jadi nggak semua musik video jadi iklan itu langsung dihitung viewsnya. Jujur aku juga kayak gimana ya, agak geram juga sih teman-teman. Maksudku adalah kenapa sih hal-hal seperti ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Ada yang ngejek grup ini karena wah, vision organiknya banyak banget. Wih, Queen Ads nih gitu. Maksudku adalah sebelum kalian itu ngejudge sesuatu, itu tolong dicari tahu dulu ini maksudnya gimana, ini maksudnya gimana gitu, sebelum kita itu ngehujat orang. Karena teman-teman, kalau kita salah jatuhnya juga ya kan malu juga nggak sih? Dan menurut aku nih secara pribadi ya, ketika ada grup yang ngiklanin musik video mereka, itu menurut aku nggak masalah sama sekali. Kenapa nggak masalah? Karena teman-teman, cara itu juga baik. Itu adalah cara promosi. Tujuannya promosi untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjangkau banyak orang. Jujur, aku secara pribadi itu suka sama Aizwan, jalur iklan. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Misoki pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time, dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.